Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk bermudaharasah, untuk belajar bersama salah satu bidang ilmu yang penting yaitu ilmu tajwid. Dan kita sudah mulai beberapa majlis sebelumnya. Kita masih membahas tentang matan Tuhfatul Atfal, di mana matan Tuhfatul Atfal adalah matan atau kitab kecil yang berisi puisi-puisi syair yang berbicara tentang ilmu tajwid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan tentang muqaddimah ilmu, di mana kita katakan ketika kita mau belajar sesuatu, kita harus tahu dulu apapun sesuatu tersebut, apapun bidang ilmu tersebut, kita harus mengetahui tentang muqaddimah ilmu tersebut, tentang hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmu tersebut. Kita sudah bahas dan selesai di pertemuan lalu. Sekarang kita akan masuk ke muqaddimah kitabnya atau muqaddimah bukunya. Perlu kita bedakan antara muqaddimah ilmu dan muqaddimah buku. Muqaddimah ilmu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke ilmu apapun. Contohnya apa? Kita sudah jelaskan tentang pengertiannya. Kita sudah jelaskan tentang faedah mempelajarinya. Untuk apa kita mempelajarinya? Kita sudah jelaskan tentang objek pembelajarannya dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke muqaddimah buku atau muqaddimah kitab. Biasanya kalau kita buka buku atau kitab, awalnya itu ada muqaddimah atau kata pengantar. Nah, kata pengantar atau muqaddimah ini adalah beberapa kutipan atau beberapa pembahasan yang biasanya terletak di awal. Kenapa terletak di awal? Karena ada hubungan dengan isi inti atau inti utama dari buku tersebut. Nah, muqaddimah buku atau muqaddimah kitab itu ada beberapa poin. Ada beberapa poin. Yang pertama ada basmalah. Kemudian ada hamdalah. Kemudian ada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ada syahadatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Coba diulang. Yang pertama apa? Basmalah. Yang kedua hamdalah. Yang ketiga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ada syahadatan. Kemudian yang kelima ada nama penulis. Yang keenam ada nama karyanya. Coba diulang dari pertama apa aja? Basmalah. Yang kedua hamdalah. Yang ketiga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat syahadatan. Yang kelima nama penulis. Yang keenam nama karya atau nama bukunya. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Ketika si penulis ini menyebutkan di muqaddimah tersebut hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu tersebut. Itu dalam ilmu sastra Arab disebut dengan bara'atul istihlal. Itu yang ketujuh. Terakhir ada faslul khitab. Faslul khitab itu apa? Perkataan amma ba'du atau wa ba'du. Disebut dengan faslul khitab. Karena amma ba'du dan wa ba'du ini memisahkan antara muqaddimah dengan isi utama atau inti maksud dari buku tersebut. Coba kita ulangin. Yang pertama ada apa? Basmalah. Yang kedua ada hamdalah. Yang ketiga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada syahadatan. Yang kelima ada nama penulis. Yang keenam ada nama karya. Yang ketujuh ada bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Coba diulang. Bara'atul istihlal. Coba. Bara'atul istihlal. Ketika penulis menyebutkan di awal karyanya yang mengindikasikan inti dari buku tersebut. Itu bara'atul istihlal. Yang terakhir ada faslul khitab. Apa? Faslul khitab, yaitu perkataan amma ba'du atau wa ba'du.
Ada 8 poin tentang muqaddimah kitab. Apapun kitabnya biasanya ada 8 poin tersebut. Enggak harus semuanya, tapi ada beberapa yang harus ada di karya apapun. Sekarang kita akan masuk ke muqaddimah yang pertama atau poin yang pertama itu basmalah. Ada PDF-nya? Sudah ada? Belum? Baik. Tuhfatul Atfal itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Basmalah. Dengan basmalah. Bisa disebut dengan basmalah, bisa disebut dengan tasmiyah, sama aja. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah atau tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau bahasa kita Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Dalam bahasa Arab, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berasal dari satu kata, yaitu rahmah. Bahasa kita rahmat. Artinya rahmat. Yang mempunyai rahmat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim berasal dari satu kata, yaitu rahmah atau rahmat. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dalam bahasa Arab ada kaidah yang berbunyi seperti ini. Ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. Penambahan kata mengindikasikan penambahan makna. Penambahan suatu kata atau penambahan suatu huruf maka mengindikasikan penambahan dalam suatu makna. Kita hitung. Rahman berapa huruf? Rahman berapa huruf? Ra, ha, mim, terus alif, nun. Berapa? 5. Rahim, berapa rahim? Ra, ha, ya, mim. Berapa berarti? 4. Berarti Rahman 5, Rahim 4. Berdasarkan kaidah tadi, berarti Rahman ini maknanya lebih besar daripada Rahim. Kata para ulama menyebutkan, kenapa Rahman ini mempunyai makna yang lebih besar? Karena rahmat di kata Ar-Rahman ini mencakup orang kafir dan orang mukmin. Saya ulangin, Ar-Rahman atau rahmat dalam kata Ar-Rahman itu mencakup orang kafir dan orang mukmin. Adapun rahmat di kata Ar-Rahim itu berlaku hanya untuk kaum mukminin saja. Dari segi inilah Rahman itu, Ar-Rahman ini maknanya lebih luas daripada Rahim. Ini berkaitan dengan Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian masuk ke bait pertama dari Tuhfatul Atfal. Beliau berkata, Sulaiman Al-Jamzuri radhiyallahu anhu berkata, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Sudah belum ada PDF-nya? Apakah sudah ada? Belum ada. Belum di dia. Baik. Saya artikan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Saya bilang di awal tadi bahwa Tuhfatul Atfal dia itu puisi-puisi. Ya, mirip kayak kita puisi-puisi bersajak. A kalau kita kan bikin puisi misalnya a atau i. Sama juga di bahasa Arab pun ada hal tersebut. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri ri betul. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala la modelnya kayak gitu. Nah, beliau berkata yaqulu raji rahmatil ghafuri artinya berkata seorang yang mengharapkan rahmat Allah. Berkata seorang yang mengharapkan rahmat Allah. Kemudian di bagian kedua beliau bilang dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri, yang terus mengharapkan siapa itu? Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri. Di bait ini yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri, beliau menyebutkan tentang nama penulis. Jadi nama penulis siapa? Nama penulisnya Sulaiman Al-Jamzuri.
Sulaiman Al-Jamzuri, nama aslinya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalbi Al-Jamzuri. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalbi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Coba kita hafal bareng-bareng. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalbi Al-Jamzuri. Jadi yang disebutkan di matannya, yang disebutkan di puisi tersebut hanya Sulaiman Al-Jamzuri, tapi nama lengkapnya Sulaiman. Nama ayah beliau siapa? Bin Husain, itu nama ayah beliau. Bin Muhammad, kakeknya. Bin Shalbi, kakeknya lagi. Al-Jamzuri. Al-Jamzuri penisbatan ke nama daerah namanya Jamzur. Sekarang dekat provinsi Manufiyah di Mesir. Asy-Syafi'i, beliau bermadzhab Syafi'i dalam fikih. Beliau lahir pada tahun 1160 sekian. Jadi maksudnya apa? Para sejarawan itu, para ulama itu tidak mengetahui secara detail apakah 1163, 1164, 1165 sampai 1169. Pokoknya antara tahun-tahun tersebut 1163 sampai 1169 Hijriyah tentunya. Tidak diketahui tahun wafat beliau secara tepatnya, dikatakan tahun 1227. Ini dikatakan karena nggak ada yang tahu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Bapak sekalian, Tuhfatul Atfal itu matan atau buku kecil, saya bilang tadi buku kecil hanya berisi 61 bait yang dihafal oleh anak kecil, oleh anak SD. Saya yakin di SD IT ini ada yang hafal, saya yakin. Bahkan anak TK yang hafal. Dan Tuhfatul Atfal ini kitab yang Allah berikan qabul, berikan penerimaan oleh manusia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang keikhlasan beliau. Jadi ketika kita beramal, jangan memedulikan tentang ketenaran kita. Perhatikan, Sulaiman Al-Jamzuri, penulis Tuhfatul Atfal, tidak diketahui kapan wafatnya. Tapi karyanya berkah. Karyanya sampai sekarang nama beliau disebut-sebut. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Yang nyebut bukan orang dewasa, anak kecil. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang perlu kita perbaiki terus ketika kita beramal adalah hati kita, keikhlasan kita. Ketika kita ikhlas, insya Allah amalan kita akan diberikan qabul, diberikan penerimaan oleh Allah di sisi manusia. Ini terkait dengan biografi beliau. Jadi dari basmalah dan bait 1 tadi kita sudah menemukan 2 poin dari muqaddimah kitab yang sudah kita bahas di awal tadi. Coba kita ulangin. Muqaddimah kitab ada berapa, Pak? Ada 8. Apa aja? Basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng-bareng salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syahadatan. Kelima, nama penulis. Yang keenam, nama karya. Yang ketujuh ada bara'atul istihlal. Yang terakhir ada faslul khitab. Sampai saat ini kita sudah menemukan basmalah dan apa? Nama penulis. Siapa penulisnya? Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalbi Al-Jamzuri. Beliau juga disebut atau punya laqab, punya panggilan Afandi. Afandi itu berasal dari bahasa Turki. Afandi berasal dari bahasa Turki, artinya tuan. Kalau kita naik pesawat misalkan ada Mister. Nah, Mister itu Turki itu Afandi. Kalau bahasa kita jadi Effendi. Kalau punya teman Effendi, nah itu berasal dari apa? Bahasa Turki. Kalau di Mesir dibaca Afandam, artinya Sayyid atau tuan. Ini berkaitan dengan bait pertama. Kita masuk ke bait kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah seraya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan orang-orang yang mengikuti mereka.
Alhamdulillahi, di sini kita menemukan poin yang ketiga, yaitu apa? Hamdalah. Jadi sampai saat ini kita sudah menemukan 3 poin. Pertama basmalah, kemudian nama penulis, yang terakhir ada hamdalah. Alhamdulillahi. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa para penulis itu memulai biasanya dengan basmalah dan hamdalah? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, kata para ulama, iqtida'an bil kitabil aziz, meneladani Al-Quran, di mana Al-Quran itu awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran awalnya itu bukan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz atau isti'adzah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan bagian dari Al-Quran. Makanya tidak ada dalam mushaf. Mushaf kalau kita buka, ya ada kata pengantar dan seterusnya. Inti dari mushaf awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itulah para ulama mengikuti Al-Quran. Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Itu alasan pertama, mengikuti atau meneladani Al-Quran. Alasan kedua, mengamalkan suatu hadis yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang diberikan perhatian oleh syariat, yang penting, bahasa gampangnya, yang penting menurut syariat, maksudnya yang penting menurut syariat, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka au ajzam au altar. Maksud dari riwayat-riwayat tersebut maksudnya adalah maka hal tersebut tidak berkah, walaupun dia sempurna secara kelihatannya, tapi nggak berkah. Misalnya orang nulis suatu tulisan atau misalkan suatu buku, walaupun dia sampai akhir dia nulis sempurna, tapi kalau dia nggak memulai dengan basmalah, keberkahannya akan hilang. Gimana keberkahannya itu hilang? Misalnya keberkahan hilang ketika manfaat dari buku ini sedikit. Makanya kita sebelum kita melakukan hal-hal yang baik, baca Quran, masuk masjid dan seterusnya, ibadah-ibadah, mulailah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya menjadi berkah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam au aqta au abtar. Mirip hadisnya, tapi konteksnya sedikit berbeda. Di hadis ini mengatakan setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, maka keberkahannya terputus. Hampir mirip, bedanya cuma di yang pertama bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim, yang kedua bilhamdulillah dengan hamdalah. Oleh karena itulah para ulama dalam karya-karya mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah. Kemudian masuk ke poin selanjutnya. Kita udah menemukan 3 poin dari muqaddimah buku. Masuk ke poin selanjutnya, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Sholawat. Kita masuk ke poin keempat, itu sholawat. Sholawat pada siapa? Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya dan pada orang-orang yang mengikuti mereka. Masuk ke bait setelahnya. Qala rahimahullah wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, tadi saya katakan wa ba'du disebut dengan faslul khitab. Arti di sini salah ya, saya salah mengartikan ini. Bukan artinya seperti ini. Wa ba'du artinya saya nggak menemukan yang pas, tapi kalau saya perhatikan di buku-buku itu, buku-buku terjemahan, wa ba'du diartikannya wa ba'du atau amma ba'du, jadi nggak diartikan apa-apa. Wa ba'du dan amma ba'du maksudnya ini faslul khitab, ini memisahkan antara muqaddimah dengan inti pembicaraan. Maksudnya ba'da itu artinya apa? Ba'da salat isya, maksudnya ba'da apa? Setelah. Maksudnya setelah saya mengucapkan hamdalah, setelah saya mengucapkan basmalah, setelah saya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, maka setelah itu saya bla bla bla. Itu maksudnya dari kata wa ba'du atau amma ba'du. Kata beliau, hadzal nazmu lil muridi. Nazm ini saya peruntukkan untuk murid. Jadi bahasa Indonesia murid itu berasal dari bahasa Arab. Murid
Murid itu apa? Ya murid, kita tahu murid. Murid lawannya guru, murid guru. Murid itu dalam bahasa Arab artinya murid juga. Bahasanya tolib ya, bahasa lainnya. Untuk orang yang menginginkan, aslinya dalam bahasa Arab berasal dari kata arada yuridu, menginginkan. Karena si murid itu menginginkan sesuatu. Apa yang dia inginkan? Fin nuni wat tanwini wal mududi. Di pembahasan nun, tanwin dan mad. Nun sukun, tanwin dan mad itu adalah pembahasan ilmu apa? Pembahasan apa? Ilmu tajwid. Jadi di bait ini beliau menjelaskan maksud dari matan ini, maksud dari buku ini. Beliau menjelaskan maksud dari buku ini. Buku ini saya peruntukkan untuk orang yang mau belajar hukum-hukum nun sukun, hukum-hukum tanwin, hukum-hukum mad. Dengan bahasa lain, buku ini saya peruntukkan untuk orang yang mau belajar ilmu tajwid. Saya punya pertanyaan. Di sini disebutkan apa? Nun sukun, tanwin, mad. Saya mau tanya. Ilmu tajwid itu memangnya hanya membahas 3 pembahasan ini? Atau banyak pembahasannya? Tapi kenapa disebutkan hanya 3 ini? Paham ya maksud saya? Kenapa disebutkan hanya nun sukun dan tanwin dan mad? Padahal pembahasan ilmu tajwid ada mim sukun, ada waqaf ibtida, ada maqtul mausul, ada idgham idhar dan seterusnya. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, sangat banyak. Tapi kenapa disebutkan hanya ini? Nah, ada yang tahu? Dalam bahasa Arab, dalam ilmu sastra Arab, balaghah, ini disebut dengan majaz. Bahasa kita majaz. Itlaqul juz' wa iradatul kull. Ketika kita mengatakan sebagian tapi yang kita maksudkan semuanya. Contoh dalam bahasa Indonesia ada. Misalkan saya bilang, saya lihat hidungnya Ihsan di sana. Maksud saya lihat hidungnya Ihsan atau semuanya Ihsan? Semuanya. Tapi saya sebutkan siapa? Hidungnya doang kan? Tapi saya nggak maksud saya lihat hidungnya. Masa saya lihat hidung terbang itu? Kan nggak mungkin. Yang saya bilang saya melihat hidung Ihsan, maksudnya saya melihat Ihsan secara keseluruhan. Itu dalam bahasa Arab disebut majaz. Jadi itu juga yang belum maksudkan. Saya peruntukkan kitab kecil ini untuk orang yang menginginkan hukum nun sukun, hukum tanwin, hukum mad. Maksudnya hukum-hukum dalam ilmu tajwid, itu maksudnya. Baik. Sekarang masuk ke bab atau bait yang keempat. Sebelum lanjut lagi, saya mau menjelaskan sedikit istilah-istilah dalam ilmu arud. Jadi Pak, satu bait itu terdiri dari 2 bagian, betul ya? Dari tadi kita bahas, kita baca yaqulu roji rahmatil ghafuri bagian pertama. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri dan seterusnya. Contoh di sini juga samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali. Nah, satu bait terdiri dari 2 bagian. Nah, bagian pertama ini dalam ilmu arud disebut dengan syatr. Jadi takut saya supaya mudah menyebutkannya ke depannya, saya sebutkan misalnya syatr pertama dari bait 4 misalnya. Maksudnya adalah samaituhu bi tuhfatil atfali. Jadi satu bait terdiri dari 2 syatr. Ini syatr pertama, syatr kedua. Ini untuk membedakan. Taib, kata beliau samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Saya namakan dengan tuhfatul atfal yang diambil dari guru kami Al-Mihi, pemilik kesempurnaan. Itu artinya. Saya namakan nazam ini, saya namakan puisi ini dengan tuhfatul atfal. Dalam bahasa Arab, tuhfatul atfal, dari tadi kita dengar tuhfatul atfal. Apa artinya tuhfatul atfal itu? Tuhfah artinya hadiah. Tuhfah artinya hadiah. Al-atfal apa? Artinya apa? Al-atfal. Raudhatul atfal apa? Anak-anak kecil. Maksudnya apa? Hadiah untuk anak-anak kecil. Itu artinya. Tuhfatul atfal itu hadiah untuk anak-anak kecil. Saya namakan demikian.
An syaikhina al-Mihiyyil Kamali, an syaikhina, yang saya ambil ilmu ini saya ambil, ilmu yang saya tuliskan di Tuhfatul Atfal ini atau namanya saya ambil dari siapa? Dari guru kami. Siapa? Al-Mihi Dzil Kamali, di mana beliau itu pemilik kesempurnaan. Nah, di bait ini beliau menyebutkan tentang nama karya. Tentang nama karya. Tadi sudah kita sebutkan, coba kita merojaah lagi, review lagi. 8 poin di muqaddimah kitab. Apa aja? Pertama, basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian syahadatan, kemudian nama penulis, nama karya, bara'atul istihlal, dan terakhir faslul khitab. Sampai saat ini kita sudah menemukan apa aja? Basmalah, kemudian apa lagi? Nama penulis, kemudian apa lagi? Hamdalah, kemudian apa lagi? Salawat dan salam kepada Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Faslul khitab wa ba'du, tadi sudah kita bahas. Kemudian apa lagi? Nama karya atau nama buku. Jadi nama bukunya adalah Tuhfatul Atfal. Di mana buku ini atau di mana hukum-hukum yang saya tulis di sini atau nama Tuhfatul Atfal ini saya ambil dari guru saya yang bernama Al-Mihi. Nama beliau aslinya adalah Nuruddin Ali. Nama beliau adalah Ali. Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji bin Funaish. Lahir pada tahun 1139 Hijriah, menuntut ilmu di Masjid Al-Azhar di Kairo. Lalu pergi ke Tonto nama kota di Mesir, mengajar tajwid, qiraat dan ilmu lain di sana sampai beliau wafat pada Rabu pagi 14 Rabiul Awal 1204 Hijriah. Jadi ini guru dari siapa? Dari Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi bedakan antara Sulaiman Al-Jamzuri dengan Nuruddin Al-Mihi. Siapa muridnya? Sulaiman Al-Jamzuri. Siapa gurunya? Nuruddin Al-Mihi. Pemilik kesempurnaan. Maksudnya adalah sebagian orang bilang, oh ini kesempurnaan dan seterusnya. Enggak, ini disebut dalam bahasa Arab al-kamalun nisbi, bukan kesempurnaan mutlak, tapi kesempurnaan kalau kita melihat hal yang lainnya, relatif, kesempurnaan yang relatif, bukan kesempurnaan mutlak. Kita tahu semua kesempurnaan mutlak punya siapa? Allah. Kita tahu itu semua. Tapi yang dimaksud dengan kesempurnaan ini adalah kesempurnaan yang relatif. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa apa? ilmu ini, ilmu tajwid itu ilmu yang sifatnya nakli, sifatnya itu tidak rasional. Maksudnya nggak bisa kita merasionalkan hukum-hukum ini. Kenapa nun sukun ketemu dengan ain dibaca dengan idhar? Kita nggak tahu karena memang sudah dapatnya dari sana seperti demikian. Itu disebut dengan ilmu nakli yang tidak masuk rasional. Jadi ada riwayat dulu datang kepada kita, nun sukun ketemu huruf ini dibaca demikian, kita terima karena itu adalah bersifat sunnah muttabaah, cara thariqah atau cara metodologi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di sini beliau menghormati guru beliau dengan menyebutkan nama guru beliau di karyanya. Ini salah satu adab kita kepada guru-guru kita. Salah satu contoh berterima kasih kita kepada guru-guru kita adalah menyebutkan, membanggakan guru kita. Wah, saya punya guru loh, ini loh, saya pernah belajar sama beliau. Bayangkan yang punya kitab itu siapa? Sulaiman Al-Jamzuri. Tapi beliau mau mengabadikan nama gurunya di karyanya. Jadi setidaknya 2 poin lah. Ini menunjukkan bahwasannya beliau itu sangat menghormati gurunya, sangat punya adab terhadap gurunya, dan itu yang membuat keberkahan ilmu seseorang. Yang kedua, dari sini kita bisa pahami juga bahwa ilmu ini sifatnya bukan tidak masuk rasional atau nggak bisa masuk akal di sana. Sifatnya temurun. Jadi Sulaiman Al-Jamzuri belajar dari gurunya ke gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengaji kepada Sayyidina Jibril alaihissalam sampai kepada Allah Ta'ala. Masuk ke bait terakhir dari bait kelima ini atau bait muqaddimah kitab ini. Kata beliau, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Di sini beliau menyebutkan tentang
keinginan beliau, harapan beliau. Kata beliau, saya berharap dengannya bermanfaat bagi para murid, ganjaran, penerimaan, dan pahala. Ini harapan beliau dengan adanya nazm ini, dengan adanya puisi ini, semoga bermanfaat, semoga diterima oleh manusia, dan Allah mengijabahkan doa beliau karena beliau termasuk orang-orang soleh. Dan kita tahu Tuhfatul Atfal, tadi saya sudah sebutkan, Tuhfatul Atfal dihafal oleh anak kecil, bukan hanya ulama gitu, bukan hanya orang yang sudah keilmuan tinggi, tapi anak kecil yang belum hafal Quran bahkan dia udah hafal Tuhfatul Atfal. Ini mengindikasikan bahwasanya matan beliau itu diterima oleh manusia, dan ini juga mengindikasikan bahwa beliau itu punya hubungan khusus dengan Allah Ta'ala, di mana hatinya kita wala nuzaki 'ala Allahi ahada, kita tidak menyucikan siapapun, tapi kita husnuzan kepada beliau bahwa beliau itu punya hati yang ikhlas. Sampai sini sudah selesai tentang muqaddimah kitab. Jadi kita bisa saring atau kita review dulu sebelum kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, muqaddimah buku ada berapa poin? Ada 8. Apa aja? Basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian syahadatan, kemudian nama penulis, kemudian nama karya, kemudian bara'atul istihlal, dan lagi faslul khitab. Coba kita hitung yang beliau sebutkan. Pertama ada apa? Yang paling pertama basmalah, yang kedua nama penulis, kemudian hamdalah, kemudian salawat, kemudian apa lagi? Faslul khitab, kemudian apa lagi? Nama penulis sudah, nama karya udah. Ada 6 poin yang beliau sebutkan di sini. Makanya saya sebutkan di awal, nggak wajib disebutkan semuanya. Di awal-awal kitab itu nggak wajib semuanya, tapi ada beberapa yang seharusnya masuk ke kitab tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari ilmu tajwid. Tapi sebelum kita masuk, kita mau bagi dulu pembahasan secara keseluruhan dari Tuhfatul Atfal. Jadi pembahasan secara keseluruhan dari Tuhfatul Atfal itu ada beberapa. Pertama, kita akan membahas nun, sukun, dan tanwin. Kemudian kita akan membahas mim sukun. Kemudian kita akan membahas gunnah. Kemudian kita akan membahas mat. Yang lainnya mengikuti, tapi ini pembahasan yang pokok. Nun sukun, kemudian mim sukun, dan mat, itu yang paling pokok. Kita akan masuk ke nun sukun dan tanwin. Sebelum kita baca matannya, kita akan jelaskan dulu secara keseluruhan. Nun sukun dan tanwin hukumnya itu ada 4. Hukumnya ada 4. Pertama ada idhar, kemudian ada idgham, kemudian ada iklab, kemudian terakhir ada ikhfa. Ini insyaallah enggak asing ya buat kita semua. Idhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Kita lanjutkan setelah azan dulu.
Itu benar idgham. Idgham itu bahasa sederhana digabungkan. Lawannya idhar. Kita udah ngebahas dua hukum. Idhar lawannya apa? Idgham. Idhar itu dipisahkan, kalau idgham digabungkan. Kemudian ada hukum tengah-tengah. Hukum tengah-tengah ini hukum ikhfa. Hukum ikhfa ini yang paling sebelah kanan saya. Min sol sol. Nun sukun ketemu sod. Nanti akan kita bahas nun sukun ketemu sod hukumnya ikhfa. Bacanya gimana? Dia bacanya nggak jelas nunnya. Tapi nggak di merger juga, nggak digabung juga. Nggak saya baca min sol sol dan saya nggak baca juga mis sol sol, nggak. Bacanya gimana? Nunnya nggak jelas, disamar-samarkan. Gimana bacanya? Mil sol sol. Coba baca bareng-bareng. Mil sol sol. Saya nggak baca min sol sol dan saya nggak baca mis sol sol. Jelas sampai sini? Jadi hukum ikhfa itu pertengahan antara idhar dan idgham. Kemudian iklab yang ketiga dari berarti sebelah sini, iklab itu hukumnya mirip dengan ikhfa. Hanya saja nunnya sebelum kita ikhfakan, nunnya kita ubah dulu menjadi mim. Jadi kan aslinya min ba'du. Saya nggak baca min ba'du. Saya nggak baca juga mib ba'du, nggak dibaca dengan idgham. Tapi baca gimana? Baca dengan ikhfa. Tapi sebelum diikhfakan, kita ubah dulu jadi mim. Sinunnya. Jadi bacanya gimana? Mim. Makanya biasanya di Al-Qur'an itu di sini ada lambang apa? Mim berdiri. Mim berdiri itu maksudnya ada hukum iklab di sana. Nah, bacanya gimana? Mim ba'd. Mim ba'd. Coba. Mim ba'd. Kita ikhfakan. Cuman perbedaan antara yang ini yang ketiga dengan yang keempat, kalau ini langsung diikhfakan yang nomor 4. Tapi kalau nomor 3 ini kita ubah dulu menjadi mim. Hukumnya disebut dengan iklab. Jadi ada 4 hukum. Ada idhar, ada idgham, ada iklab dan ada ikhfa. Ini trailer bahasa gampangnya, trailer untuk pembahasan selanjutnya insyaallah. Mungkin itu yang perlu yang cukup saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Yang 3 dan 4 ya. Saya bilang tadi nomor 1, 2 itu kan saling bertentangan ya kan? Idhar dan idgham. Nah, kalau 3, 4 itu pertengahan antara 1 dan 2. Dia gimana? Yang nomor 3, 4. Ya. Jadi saya katakan dulu 3, 4 ini diikhfakan. Cuman perbedaannya kalau nomor 3 itu kita ubah dulu menjadi mim, nomor 4 langsung diikhfakan. Kita mulai dengan nomor 4 dulu. Kita nggak baca dengan jelas, bukan min sol sol. Nggak kita baca dengan idgham juga mis sol sol. Tapi bacanya gimana? Samar-samar nunnya. Gimana? Mil sol sol. Coba dibaca bareng-bareng. Mil sol sol. Mil. Saya nggak baca min, saya nggak baca mis, ya kan? Itu ikhfa. Kemudian nomor 3 bedanya dengan nomor 4. Nomor 3 itu kita apa? Kita ubah dulu nunnya jadi apa? Mim, baru diikhfakan. Bacanya gimana? Mim ba'd. Coba baca bareng-bareng. Mim ba'd. Saya nggak baca dengan jelas. Mim jelas, enggak. Saya nggak baca dengan jelas, tapi diikhfakan, disamarkan mimnya. Mim ba'd. Coba. Nah, itu secara teorinya. Jelas sampai sini? Ada lagi?
cukup insyaallah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.